Kembali di Apa Kabar Indonesia Malang. Mungkin saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, mungkin jikalau kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang ahli dalam menyembunyikan uang kejahatan atau juga aset-asetnya, sekiranya PPATK bisa tidak menelusuri hal ini Pak Yunus, bahwa apakah uang yang ada di rekening Joshua ini memang murni uang Joshua atau jangan-jangan uang yang dititipkan? Ya, itu yang mungkin nanti akan saya tanyakan juga kepada Ibu Diana. Mungkin saya tanyakan pertanyaan ini kepada Ibu Diana. Bu, ini bisa tidak sih Bu diketahui ini uang murni memang adalah uang Joshua? Karena dari kuasa hukum pengen tahu juga, atau mungkin ini memang uang dititipkan hasil cuci uang, hasil kejahatan. Ini bisa bekerja sama dengan bank swasta yang tadi rekeningnya sudah disebut atau bagaimana Bu? Iya, di dalam tadi kita ketahui almarhum Joshua meninggal tanggal tanggal 9 ya, tanggal 9 ke 8 gitu ya, dan pemindahan rekening terjadi tanggal 11. Otomatis di sini apabila dia melalui transaksi ATM kan bisa terlihat ada beberapa ATM kalau dia antar bank itu di transaksi dikirim transfer itu tidak bisa sebanyak, masing-masing bank punya SOP masing-masing, tidak ada yang bisa maksimal sekian puluh juta, ada yang hanya sekian 10 juta, ada yang sampai 100 juta kalau sesama bank. Nah, jadi tergantung dari transaksi dari SOP bank masing-masing. Nah, kalau dia ditransfer manual, otomatis akan sangat terlihat ini pengiriman terjadi ke siapa dan untuk apa. Dan biasanya ada pemberitaan di situ di dalam transaksi yang dikirim secara manual. Nah, kalau dia melalui ATM, itu dapat dilacak dari kita buka m-bankingnya saja, itu bisa dilihat per bulan, setiap bulan, per 1 bulan, itu transaksi itu terjadi, ada apa saja transaksinya. Jadi bisa kita lihat, kita buka, kalau belum diblokir atau di-delete ya, belum dihapus semua rekam jejaknya yang di handphonenya milik almarhum, itu bisa terlihat. Baik. Tetapi jejak digital saya yakin tidak akan bisa hilang. Jadi gampang untuk menelusuri oleh pihak bank. Jadi kita akan bisa melihat masing-masing ke bank yang tadi disebutkan oleh pihak lawyer ya. Ada beberapa 4 bank, yang 2 bank nasional, yang 2 bank swasta murni. Oke. Nah, itu bisa terlihat itu Mbak. Oke, mungkin kembali kepada Pak Yunus. Pak Yunus, ibarat ini merupakan sebuah teka-teki, cluenya sekarang ini hanya Joshua punya uang 200 juta di 4 rekening dan uang tersebut raib ditransfer kemana-mana padahal dia sudah meninggal. Bagaimana ya cara PPATK bisa menelusuri hal ini? Ini sebenarnya murni uang Joshua, apakah uang haram, uang cuci uang kejahatan atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya nggak usah suruh bank repot-repot, karena transaksi itu antar bank, sama dengan bank lain, PPATK bisa mencari itu. Jadi dia bisa minta, dia bisa audit ya, analisis berikan ke penegak hukum, dan nanti penegak hukum bisa mencari, memproduksi alat bukti dari laporan hasil informasi PPATK tadi gitu. Jadi bisa, kalau soal ditelusuri ke belakang ke depan bisa semua, ke bank lain juga bisa. Dan kewajiban menyimpan dokumen itu ada waktu 10 tahun, nggak boleh dia musnahkan dokumen-dokumen transaksi itu ya, sesuai dengan undang-undang dokumen perusahaan. Jadi bisa benar dilacak itu, benar. Oke, kalau uangnya tersebut memang disetorkan dari uang cash keras ya Pak ya, langsung ke rekening Joshua, tapi kita pengen tahu uang yang diterima tersebut dan dikirimkan ke rekening Joshua ini uang dari mana, itu bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dia lihat siapa penyetornya, nanti di polisi mewawancari mereka, ini setoran dalam rangka apa ya. Sebelumnya PPATK bisa bertanya kepada bank kalau ada catatan transaksi di bank itu, misalnya setoran dalam rangka pembayaran apa. Kalau lebih jauh ya penyidik bisa menelusuri katakanlah setoran dari mana untuk apa ya. Kalau dia tahu siapa penyetornya ya bisa dilakukan. Oke. Sebelumnya PPATK bisa lakukan dengan punya akses kepada bank
Iya. Tidak ada rahasia bank buat PPATK sesuai dengan pasal 45 Luar biasa loh. Undang-Undang 8 2010. Pak, karena memang tidak ada rahasia yang tidak diketahui oleh PPATK, modus seperti ini hal yang biasa tidak sih Pak? Karena mungkin awamnya kita tahu bahwa pencucian uang ini dilakukan biasanya pejabat atau penjahat tersebut nitipin ke kekasih gelapnya, ke perempuan atau juga ke keluarga. Ke ajudan juga ya Pak ya? Gimana? Apakah uang kejahatan ini juga memang lazim dititipkan ke ajudan? Bisa saja. Kalau dalam cuci uang namanya third party money laundering. Ada pihak ketiga yang dipakai atau yang disuruh melakukan menyembunyikan, menyamarkan harta hasil tindak pidana. Misalnya transaksi lewat dia, kemudian pakai rekening dia, pakai KTP dia, pakai semuanya pakai orang lain. Itu third party money laundering bisa. Itu relatively bisa terjadi dan cukup banyak terjadi. Oke, Bang Martin, karena Bang Martin dan kuasa hukum tim ini ya sudah membuka ini, seberapa jauh pihak dari Joshua, mungkin juga keluarga adiknya mengetahui informasi. Sebenarnya Joshua tahu tidak bahwa bikin 4 rekening ini jumlah yang besar, terlibat juga dalam upaya pencucian uang ini. Joshua memang tahu bahwa rekening tersebut untuk dititipkan uang. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi mengenai uang ya, kami bisa menjelaskan bahwa 200 juta itu memang uang Joshua. Tadi saya sampaikan simulasinya bahwa uang tersebut bisa saja gaji yang selama ini dikumpulkan ya dari kerja 2013-14 sampai dengan 2022. Nah terkait rekening-rekening yang lain ya Mbak Caca, adapun jika ada uang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof dari ahli pidana tadi bahwa kalau berdasarkan hukum pidana, ya uang itu walaupun ada di rekening seseorang, belum tentu milik yang bersangkutan. Itu saya setuju. Itu pun bisa terjadi apabila ada kesalahan transfer dari bank ya. Kita pernah dengar juga ada salah satu bank besar pernah salah transfer kepada orang ya. Dan itu bisa dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan itu bisa pidana. Nah, terkait Joshua mengenai uang-uang yang lain yang kami duga juga ada di rekening yang lain, tentunya apakah ini sepengetahuan Joshua? Saya yakin ini sepengetahuan Joshua. Tapi apakah sumber uang tersebut dia tahu bahwa sumber uang itu halal atau tidak? Kembali lagi Mbak, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini hanyalah seorang ajudan. Iya. Apapun yang diperintah oleh atasannya, apapun yang diperintah oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, tentunya dia tidak bisa menolak. Oke. Ya. Ya. Bang Martin, sekarang saya jadi tambah penasaran. Berarti uang yang ada di 4 rekening Joshua masih ada ya? Ya itu dia, kita butuh kerjasama dalam artian ini ya, instansi yang lain dalam hal ini PPATK untuk melakukan tracing, untuk membantu. Benar tidak isu-isu ataupun dugaan kami gitu ya terkait 3 akun yang lain yang dipakai, yang bisa saja itu ada uang-uang yang tidak jelas gitu ya. Oh jadinya sebenarnya keluarga Joshua tidak pegang 4 ATM di 4 rekening dan juga bukunya begitu ya? Tidak. Oke, tahu nggak sekarang siapa yang memiliki? Itu yang pengen diketahui ya, siapa yang pegang buku dan ATM Joshua di 4 rekening itu? Ada suspeknya Mbak. Okay. Kita perlu mengkaitkan ini dengan peristiwa pidana yang baru saja terjadi ya. Ketika peristiwa pidana yang terjadi kan setidaknya ada 5 orang yang ada di TKP ya pada locus dan tempus delicti. Ya. Nah mereka ini patut diduga ya ataupun bisa saja kita curigai bahwa mereka ini yang menguasai segala properti milik dari Joshua. Apa saja propertinya? Yang pertama 3 buah handphone. Lalu ATM, rekening, ya kan? Lalu laptop merek Asus, dan pakaian. Seperti itu Mbak Caca. Sudah sempat mencoba ke bank tidak sih? Mereka juga bisa mencetakkan buku baru, toh bisa menunjukkan dokumen-dokumen dari keluarga, ATM dan juga buku. Bisa tidak? Sudah mencoba ke arah sana belum Bang Martin? Ya, masing-masing bank kan punya kebijakan ya. Ada yang butuh penetapan waris, ya. Ada yang butuh nomor rekeningnya segala macam gitu kan. Nah, kami tidak dalam posisi untuk meminta
informasi itu terhadap direct ya bank-bank yang dimaksud, karena ada keterbatasan informasi juga yang kita miliki. Nomor rekeningnya pun tak karena tahu itu, begitu ya? Ya, enggak, ini keterbatasan saya mengenai data yang saat ini saya miliki. Saya yakin dari 4 rekening itu ada beberapa yang kita ketahui, tapi memang datanya belum ada di saya, Mbak Caca. Baik. Nah, tapi terkait perpindahan uang senilai 200 juta itu, kami sudah tanyakan kepada para penyidik, pimpinan penyidik, dan penyidik ini juga mengkonfirmasi bahwa memang benar tanggal 11 ada perpindahan uang dari rekening Joshua kepada rekening lain ya, yang kami duga itu adalah salah satu tersangka yaitu RR. Terakhir Bang Martin, ini sudah dilaporkan ke polisi tidak sih untuk menindaklanjuti ini secara hukum pidana ya, bahwa ada dugaan TPPU, menghilangkan juga rekening dan juga ATM milik Joshua, sudah belum? Secara pengaduan lisan, tentunya pada saat kemarin kami koordinasi ya, hari Selasa, ditemui oleh bosnya penyidik gitu ya, ini sudah kami sampaikan. Nah, namun nanti secara formalnya dalam bentuk laporan kepolisian, itulah yang sedang rekan kami pergi ke Jambi saat ini untuk memintakan legal standing yang lain gitu ya, supaya secara kekuatan hukum kami punya legal standing untuk melaporkan laporan baru terhadap dugaan peristiwa pidana yang baru juga gitu, Pak Caca. Oke, baik, terima kasih Bang Martin. Nanti sesaat lagi saya akan tanya juga, karena memang keinginannya bahwa bukan hanya unsur pidana menghilangkan nyawa dari Brigadir Joshua yang ditelusuri, karena memang saat ini informasi yang berkembang di masyarakat ini juga sungguh fantastis, mulai dari ada dugaan bahwa uang-uang judi yang kemudian dimanipulasi atau juga diolah sedemikian rupa di balik kasus ini. Nanti saya akan tanya kepada sejumlah narasumber saya usai jeda berikut.